6, oke. Baik, ada 6 ya Bapak Ibu. Saya kali ini akan membawakan unit kompetensi yang keempat, yaitu melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi, nggak enak banget ya nggak ada kameranya. Sebentar, sebelum saya lupa, saya kirimkan dulu tugas dan materinya ya Bapak Ibu di grup. Bentar, Hmm. pelatihan. Ya, sudah saya kirimkan materinya di grup beserta tugas. Nanti tugas di sesi saya ini di apa namanya di submit di tugas 2 ya. Jadi LK4 dan LK3 yang dibawakan Bu Gita tadi, yang di-share Bu Gita tadi sama di submit di tugas 2. Jadi masing-masing tugas ada 2 LK gitu. Masih semangat ya Bapak Ibu? Boleh kalau sambil ngopi, sambil ngemil-ngemil, tapi jangan sambil merokok ya. Kita langsung saja karena kameranya tidak bisa, saya izin share screen. Sudah terlihatkah? Sudah. Oke, alhamdulillah share screen-nya bisa. Kacau kalau share screen-nya nggak bisa. Nah, ini slide share-nya kok nggak, udah. Oke, melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Karena waktu saya ini hanya sesi saya ini hanya sebentar ya, 1 jam. Jangan lupa absen dulu ya Bapak Ibu. Kemudian apa namanya, saya akan agak ngebut dalam membawakan materinya karena kita nanti akan lebih banyak interaktif saja. Bagi yang ada pertanyaan silakan langsung raise hand. Kemudian kita juga akan membahas apa namanya, tugas-tugas yang akan diberikan ke Bapak Ibu. Nanti kita membahas contoh-contohnya nanti. Jadi saat mengerjakan tugas biar tidak ada kesulitan. Baik ya Bapak Ibu, kita akan bagaimana cara melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Agenda kita yaitu kita akan pelajari referensinya, kemudian pengertian atau definisi, kemudian bagaimana mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal, menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal, melaporkan dan mendokumentasikan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, dan terakhir tentu saja bukti implementasi. Jadi semuanya itu penanganan, pengidentifikasian semuanya harus ada buktinya berupa dokumentasi. Nah, yang akan apa kriteria unjuk kerja yang akan kita pelajari di unit kompetensi ini adalah eh, elemen kompetensinya ada 3 masing-masing, yaitu yang pertama mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu meliputi produk yang tidak memenuhi kriteria halal kita identifikasi dulu sesuai prosedur, kemudian penyebab dan jenis ketidaksesuaiannya ditelusuri karena konsep apa namanya, konsep produk halal di Indonesia adalah ketelusuran ya, jadi bukan produk akhir, jadi konsepnya ketelusuran. Kemudian elemen kompetensi yang kedua yaitu menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Produk yang tidak memenuhi kriteria halal ditangani sesuai dengan persyaratan standar dan penanganan produknya yang tidak memenuhi itu dievaluasi sesuai prosedur apakah sudah efektif, apa bisa diimprove lagi penanganannya. Kemudian elemen kompetensi yang ketiganya yaitu melaporkan dan mendokumentasikan penanganan tersebut. Jadi penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal dilaporkan sesuai prosedur dan dokumentasinya disimpan secara baik agar mudah diakses kapanpun dibutuhkan. Karena saat auditor datang tuh biasanya selalu yang akan diminta adalah bukti atau evidence-nya bahwa penanganannya sudah dilaksanakan, bahwa prosedurnya sudah ada dan lain sebagainya. Nah, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Apa sih produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu? Yaitu produk yang sudah disertifikasi tetapi terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan atau kriteria penggunaan bahan baru atau diproduksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi yang sesuai standar SJPH. Jadi
Kalau pelaku usaha itu belum bersertifikat halal, otomatis dia tidak akan memiliki produk yang tidak sesuai kriteria halal karena eh, yang dinamakan produk yang tidak sesuai dengan kriteria halal itu artinya si pelaku usaha itu sudah bersertifikat halal, sudah punya standarnya bagaimana sebuah produk itu eh, menjadi sebuah produk halal. Namun di dalam prosesnya entah saat dari mulai bahan atau peralatannya atau SDM-nya atau saat pengemasannya itu terjadi hal-hal apa namanya yang di luar kontrol sehingga si produk tersebut gagal halal gitu. Nah, apa sih biasanya jenis-jenis ketidaksesuaiannya? Biasanya terkontaminasi, misalnya produk tersebut biasanya terkontaminasi misalnya dari bahan dari babi dan turunannya, terkontaminasi dari darah, bangkai, bagian dari tubuh manusia, atau bahan dari komer atau minuman beralkohol dan hasil samping komer. Kemudian terkontaminasi bahan yang tidak lazim digunakan di industri, seperti bahan dari hewan bertaring dan berkuku tajam, seperti anjing, tikus, dan lain sebagainya. Kemudian bahan yang bercampur dengan bahan haram atau najis. Bahan hewani yang disembelih tidak sesuai syariat Islam nih. Misalnya contoh ini. Ini kalau di Juleha ya juru sembelih halal artinya ini gagal gagal halal nih sembelihan kalau Bapak Ibu mungkin di pasar atau di supermarket belanja mau beli ayam terus kemudian melihat apa namanya? Ayamnya posisinya seperti ini, sembelihannya ini kemungkinan besar dia itu tidak memenuhi syariat karena eh, syarat ayam atau sembelihan itu eh, memenuhi syariat Islam, penyembelihannya adalah yang pertama dibacakan kalimat Allah sebelum menyembelih, kemudian disembelihnya tuh 3 saluran nafasnya harus terputus. Nah, kalau cuman seperti ini kemungkinan besar nih hanya satu atau mungkin 2 saluran nafas yang terputus, belum belum ketiga-tiganya gitu. Artinya si ayam ini juga tidak memenuhi kriteria halal. Kemudian kadar alkohol pada produk yang melebihi dari 0,5%. Kemudian bahan yang tidak terdaftar di daftar bahan halal. Mungkin bahannya yang kita gunakan tersebut sudah bersertifikat halal, tapi bahan itu tidak ada di daftar bahan halal yang sebelumnya sudah ada di daftar bahan halal kita yang sudah kita ajukan ke BPJPH sehingga tetap tidak boleh untuk dipakai sebelum mendapat persetujuan atau rekomendasi dari BPJPH. Kemudian pengguna ini berkaitan yang poin J sama poin K. Penggunaan bahan baru belum disetujui oleh LPH atau BPJPH meskipun bahan baru tersebut sudah bersertifikat halal. Itu juga tidak diperbolehkan ya sebelum mendapatkan izin atau persetujuan. Kemudian fasilitas dan sarana PPH atau proses produk halal terkontaminasi najis dan bahan haram. Nah, ketentuan dalam SJPH, produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu biasanya diidentifikasi dari audit internal. Kan kita sebagai penyelia halal alias audit akan berfungsi atau bertindak sebagai auditor internal di tempat pelaku usaha. Nah, itu harus kita lakukan secara rutin, misalnya 6 bulan atau 1 tahun sekali. Itu biasanya akan diketahui apakah SOP-nya sudah dijalankan dengan benar, apakah bahan-bahan yang digunakan masih sesuai dengan daftar bahan halal dan lain sebagainya. Kemudian audit pemasok, apakah barang-barang yang dipasok atau yang dikirimkan itu sudah sesuai dengan yang kita pesan, apakah apa namanya si pemasoknya sudah bersertifikat halal dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa dari pemeriksaan mutu produk rutin atau analisis laboratorium. Nah, perusahaan itu harus memiliki prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi, sebelum terjadi, karena perusahaan sudah atau pelaku usaha sudah bersertifikat halal, jadi dia harus mempunyai prosedur tertulis dan resmi untuk cara penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi jangan sampai em, prosedurnya tidak ada, kemudian suatu saat terjadi produknya gagal halal, ini bingung mau diapain gitu. Jadi harus disiapkan dulu prosedurnya, just in case eh, di kemudian hari terjadi produk yang gagal halal tersebut, kita sudah punya prosedurnya untuk penanganannya gitu.
Ya syukur-syukur tidak ada, tapi rasa-rasanya tidak mungkin ya dalam dalam sebuah produk massal itu pasti ada saja meskipun sudah sedemikian rupa, sudah ada sistemnya, kita pasti adalah istilahnya kegagalan gitu kadang-kadang itu dalam dalam entah dalam produksinya atau persiapannya gitu. Seperti contohnya pabrik mobil, Toyota atau apapun, kadang mereka padahal sudah secanggih apa ya mereka sistemnya, plannya, peralatannya, tapi tetap ada kalanya mereka mengalami dalam tanda petik kegagalan produk sehingga harus ditarik dari pasar gitu. Meskipun sudah beredar akhirnya ditarik gitu kan. Artinya potensi untuk terjadinya sebuah produk gagal itu entah gagal halal, entah gagal dalam apa produksinya, standarnya itu tetap ada. Untuk itulah prosedurnya harus disiapkan sebelum itu terjadi. Nah, prosedur itu harus memuat definisi yang tepat tentang produk yang tidak memenuhi kriteria halal dan cara menanganinya. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut? Langkah kerja penyelih halalnya yaitu tentu saja eh, apa namanya diidentifikasi dulu sesuai prosedur, kemudian penyebab dan ketidaksesuaiannya ditelusuri sesuai prosedur. Nih, misalnya kalau apa namanya di ruang produksi itu misalnya ada animal control, pest control, misalnya ruang produksi jangan dibiarkan ada lubang-lubang sehingga memudahkan binatang-binatang seperti tikus itu masuk sehingga memunculkan potensi terjadinya kontaminasi najis dari kotoran tikus dan lain sebagainya. Kemudian validasi alat produksi, dipastikan alat produksinya bersih dan semuanya sesuai standar. Nah, personil seluruh bagian juga dipastikan sudah tersosialisasi dengan baik, mau terjaga kebersihannya maupun terjaga dari najis. Karena ini apa namanya potensinya juga besar, terutama untuk produk makanan dan minuman ya. Mm, dan khususnya untuk personil yang non muslim atau karyawan yang non muslim mungkin mereka tidak apa namanya tidak aware saat misalnya saat jam makan siang mereka makan dengan lauk daging babi misalnya, kemudian saat mereka akan kembali memasuki ruang produksi, mungkin yang biasanya yang jadi concernnya hanya dari sisi kebersihan atau higienitas gitu. Jadi saat masuk ke ruang produksi hanya cuci tangan pakai sabun. Padahal kan babi itu daging babi adalah termasuk najis mugoladah ya, sehingga cara pencucian, cara pembersihannya tidak cukup hanya dengan cuci tangan, tapi harus dengan cara pencucian yang sesuai syariat Islam yaitu 7 kali tadi yang 6 kali plus 1 kalinya memakai debu atau tanah atau pasir. Nah, ini hal-hal seperti ini kan kalau tidak disosialisasikan dan disediakan fasilitasnya kan eh, apa ya potensinya besar sekali gitu akan terjadi si najis gitu loh. Jadi harus disosialisasikan dengan baik ke seluruh karyawan dan disediakan fasilitasnya gitu. Jadi saat sosialisasikan tempat cuci tangan plus yang untuk pencucian dengan najis mughalladh itu juga disediakan gitu. Kemudian mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Kita tentukan dulu produk yang tidak memenuhi kriteria. Yang pertama tentu saja jenis produk. Apa nih jenis produknya yang tidak memenuhi kriteria tadi yang kita temukan. Kemudian kalau kalau untuk apa namanya produksi jumlah besar biasanya mereka memakai nomor batch atau kode plan atau apapun kode-kode yang digunakan di tempat pelaku usaha. Kemudian lokasi terjadinya di mana, tanggal terjadinya beserta bukti. Bukti ini berupa foto, prosedurnya dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita sudah temukan produk yang tidak memenuhi kriteria hal tersebut, kita pisahkan nih produk tersebut untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Kemudian kita lakukan identifikasi dan penarikan untuk mencegah produk masuk ke dalam rantai PPH. Karena kalau dia sampai begitu kita udah tahu, kalau kita nggak segera tarik dan lokalisir, kalau dia udah terlanjur ikut masuk ke rantai PPH atau proses produk halal, itu akan kerugiannya kan lebih besar lagi. Artinya dia akan mengkontaminasi lebih banyak lagi gitu. Nah, selanjutnya kita lakukan pengendalian termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Nah, setelah itu kita telusuri penyebabnya. Nah,
dalam menelusuri penyebab itu kita lakukan dengan metode 4M plus 1E. M yang pertama yaitu material. Jadi eh, kita apa namanya investigasi lah gitu gitu. Kita cek, kita periksa dari materialnya, bahan bakunya apakah ada terkontaminasi bahan baku yang tidak halal atau bahan baku yang meskipun halal tapi tidak ada dalam daftar bahan halal. Jadi keluar dari daftar bahan halal kan kita saat mengajukan sertifikasi halal itu kan kita sudah memasukkan list bahan-bahan yang kita gunakan ya. Nah, misalnya apa namanya minyak goreng kita pakai merek film yang kita ajukan di daftar bahan halal itu yang kita ajukan saat pengajuan sertifikat halal itu mereknya Filma gitu. Filma. Terus kemudian ternyata Filma itu langka di pasaran atau kenaikan terus kemudian pelaku usaha ingin mengganti dengan merek lain gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan meskipun merek penggantinya itu juga sudah bersertifikat halal itu tidak diperbolehkan. Itu bisa apa namanya itu bisa menjadi si produk ini jadi gagal halal dalam tanda petik ya. Makanya disarankan, mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Bu siapa ya Bu Aulia apa siapa yang kemarin matrik bahan itu materi yang menyusun daftar bahan halal itu saat kita menyusun daftar bahan halal sebelum mengajukan sertifikat halal itu usahakan setiap bahan itu punya substitutnya atau punya apa backupnya gitu maksudnya. Jadi jangan hanya satu brand aja gitu. Jadi misalnya minyak goreng kita masukkan 3 atau 5 merek sehingga sewaktu-waktu kita mau mengganti merek kita tidak perlu lagi mengajukan izin atau meminta rekomendasi dari BPJPH, tapi kita bisa langsung pakai gitu. Kalau cuma satu, misalnya hanya kalau minyak goreng, contohnya Filma, saat kita mau ganti Rose Brand atau mengganti Bimoli, padahal mereka sudah ber-SA itu tidak bisa, tapi harus kita mengajukan dulu, minta izin dulu ke BPJPH, meskipun prosesnya tidak akan selama saat mengajukan sertifikat halal yang pertama, tetap kan itu makan waktu mungkin 1-2 hari kan itu bisa mengganggu proses produksi gitu. Makanya di disarankan atau sangat direkomendasikan untuk selalu memasukkan produk-produk substitut saat mendaftarkan sertifikat halal gitu. Setiap bahan itu ada produk substitutnya gitu. Kemudian setelah dari material, oke, oh semua tidak ada yang apa tidak ada yang keluar gitu semua dari daftar bahan halal semuanya sudah sesuai standar sesuai prosedur. Kita periksa mesinnya, mesin yang berkontaminasi bahan tidak halal atau najis. Jadi apakah di mesin tuh ada kotoran tikus atau lainnya gitu yang berpotensi menimbulkan najis. Kalau mesin semua bersih, oke, bebas dari najis, mungkin dari manusianya seperti contohnya tadi personel yang tidak menjaga dari najis atau tidak halal. Kadang kan di lingkungan produksi itu ada anjing, nggak sengaja terpegang anjing, itu kan artinya sudah terjadi kontaminasi juga ya. Uh, Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau agak berisik karena lagi ada sebelah lagi ada itu apa namanya renovasi. Kemudian kemudian kita periksa juga dari sisi metode kerja yang tidak sesuai kriteria SJPH dari SOP-nya apakah SOP-nya sudah benar sesuai standar SJPH atau apakah SOP-nya sudah dijalankan dengan benar dengan konsisten dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi environment, area kerja yang tidak bersih, yang berpotensi menimbulkan najis, yang berpotensi menimbulkan apa kotoran-kotoran, misalnya yaitu tadi apa namanya halaman halaman pabrik atau itu misalnya banyak anjing, itu kan juga berpotensi najis atau ruang produksinya tidak rapat tutupnya, tempat penyimpanan bahannya ada lubang atau apapun yang bisa menimbulkan potensi najis itu harus kita periksa, harus kita telusuri dari ke 4M plus 1E itu tadi. Nah, penyebab itu bisa kadang dari bahannya aja. Jadi dalam satu produksi itu penyebab kalau ada produk gagal halal itu bisa satu aja, misalnya dari sisi bahannya aja atau mesinnya aja, tapi bisa juga lebih dari satu. Makanya harus bisa juga dari udah bahannya juga eh, ada yang keluar dari daftar bahan halal atau plus manusianya maaf manusianya juga atau personilnya juga terkena najis. Jadi bisa lebih dari satu penyebabnya gitu. Bisa hanya satu, bisa lebih dari satu. Makanya harus ditelusuri dengan teliti.
Nah, bagaimana cara penanganannya produk yang dihasilkan, produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut, produk yang dihasilkan dari PPH pelaku usaha ditangani sesuai dengan persyaratan standar. Penanganan produknya dievaluasi sesuai prosedur apakah sudah efektif atau sudah atau ada yang bisa diimprove, misalnya seperti ini diproses kemudian disortir, dipilah-pilah mana kira-kira yang reject yang tidak memenuhi kriteria halal kemudian ataukah cukup dengan dibuang atau yang lainnya. Nah, ini contoh-contoh penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, produk yang tidak memenuhi kriteria halal khususnya produk makanan dan minuman itu tidak boleh di-rework, di-downgrade atau direformulasi karena atau kosmetik juga tidak boleh karena kan produk-produk tersebut kan kayak makanan, minuman, kosmetik itu kan sekali dia terkontaminasi dia sudah masuk ya di produknya itu dia sudah bercampur sudah menjadi satu gitu, sudah ngeblend gitu. Jadi mau direformulasi seperti apa, mau di downgrade seperti apapun, mau di rework seperti apapun, si kontaminan ini sudah terblending gitu, tercampur di produk itu, jadi sudah nggak bisa diapa-apain. Artinya makanya tidak boleh dilakukan, mau diapain aja dia tidak akan berubah menjadi produk yang memenuhi kriteria halal sehingga harus ditangani sesuai penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Kemudian, produk tersebut juga tidak boleh diklaim sebagai produk halal gitu. Jadi meskipun si pelaku usaha sudah bersertifikat halal, tapi produk yang dalam tanda petik gagal halal tersebut tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Jadi tidak boleh dikasih label halal. Kemudian tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Tapi masih boleh kalau untuk produk makanan minuman ya, masih boleh dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal. Jadi misalnya hmm, kalau produk makanan minuman atau bakery gitu misalnya kita masih bisa jual ke bar atau ke pub yang menjual minuman beralkohol. Artinya kan sudah jelas-jelas restorannya atau barnya itu non halal ya karena dia menjual alkohol sehingga udah pasti pengunjungnya juga udah aware di situ tidak memenuhi bukan restoran yang bersertifikat halal sehingga kita bisa masih diperbolehkan untuk menjual ke situ gitu karena tidak mempersyaratkan produk yang dijual itu adalah produk halal. Tapi harus benar-benar dengan ketat benar-benar dipastikan kita hanya jual ke situ tidak bocor ke tempat lain gitu maksudnya. Terus kemudian kalau itu tidak memungkinkan, kalau ternyata kita tidak punya akses atau tidak punya link ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal, nah mau nggak mau kita harus musnahkan atau kalau memang masih memungkinkan bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak gitu. Nah, setelah selesai kita tangani sesuai kondisinya, sesuai situasinya, kita evaluasi bagaimana penanganan yang sudah kita lakukan tersebut, apakah sudah efektif dan efisien, apakah bisa diimprove, mana yang paling meminimalisir kerugian dari pelaku usaha, gitu kita evaluasi dan kita pastikan dilakukan secara benar. Nah, kemudian setelah kita lakukan penanganannya, jangan lupa kita untuk melaporkan penanganannya tersebut. Kita siapkan format laporannya yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan telah mencakup semua informasi yang diperlukan. Kita harus mengisi laporan dengan informasi yang telah dikumpulkan dan memastikan semua informasi yang diperlukan telah terisi, valid, termasuk tindakan koreksi dan pencegahannya. Nah, itu kalau udah akurat, lengkap, udah valid, laporannya sudah diverifikasi tersebut, kita laporkan ke pihak yang berkepentingan, yaitu manajemen, dan kemudian kita pelihara, kita simpan semua dokumentasi tersebut, baik berupa formnya, dokumen pendukung, misalnya foto, video, siapa saja yang menghadiri, dan bukti-bukti lainnya itu
kita filing ya dengan proper. Jadi kapanpun saat ada audit internal maupun audit eksternal kita butuhkan evidence atau dokumen, bukti dokumennya, kita mudah mengaksesnya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh format laporan produk penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal atau tidak sesuai kriteria halal. Bapak Ibu boleh memakai format yang lain selama kalau di tempat pelaku usaha, di tempat Bapak Ibu sudah ada apa namanya? Format sendiri boleh selama informasi-informasi yang dimuat di dalam form tersebut lengkap, misalnya mengenai nama itemnya apa, yang produk yang gagal halal tersebut, kemudian jumlahnya berapa, kita uraikan cara penanganannya, lokasi diketemukannya di mana, disetujui penanggung jawab, kemudian kita analisis penyebabnya dapat dilakukan dengan yang tadi metode 4M+1E, kemudian kita rinci penyebabnya itu apa gitu. Nah, kita sekarang ini kan materinya sudah habis nih Bapak Ibu. Kita sekarang karena memang materinya sangat singkat, kita sekarang akan langsung praktek ya, contoh apa namanya? Contoh-contoh pengisian format, misalnya siapa yang ingin diisikan, misalnya produk apa di sini kan ada Bapak Ibu ada beragam ini ya background pelaku usaha ya. Kira-kira apa nih Bapak Ibu yang Kan ingin dijadikan contoh? kantin itu Bu, kantin. Izin. Kantin ya, berarti Ya. makanan minuman ya Bapak. Iya. Bu. Oke, kantin. Menurut Bapak biasanya itu kalau kantin tuh yang paling berpotensi terjadi dalam tanda petik gagal halal itu apa Pak? Menurut Bapak? Hmm, Dagingnya bau, busuk. Daging busuk ya. Oke. Berarti itu lebih ke ini ya, keamanan pangan ya, Bu. Oke. Berarti misalnya nih ditemukan di berarti itu berarti berupa bahan ya, karena daging kan masih bahan ya, belum diolah ya. Berarti kan dari materialnya ya. Oke, misalnya nama item daging kan diketemukan daging, misalnya berapa? 3 kilo misalnya daging, bahan baku atau bahan baku daging. Baku daging mentah misalnya. Berapa unit misalnya Bu? 3 kilogram misalnya ya. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau daging busuk sudah nggak bisa dipakai, itu uraian cara penanganan yang paling baik atau paling memungkinkan dan efisien apa? Dijual Dibuang, Bu. lagi? Memungkinkan nggak? Dibuang. buat Ibu. pangan itu Bu, pangan hewan. Oke, dijual nggak memungkinkan ya, karena kan itu sudah membahayakan. Berarti dipakai sebagai, kalau dimusnahkan sayang ya, karena masih bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Dipakai Iya. sebagai pakan ternak, misalnya. Nah, lokasi diketemukannya kalau daging itu kan berarti bahan baku ya. Itu biasanya lokasi diketemukannya di mana kalau bahan baku? Di dapur. Dapur. Kalau kantin mungkin dapur ya. Kalau kalau pabrik atau Gudang. yang besar bisa di gudang ya, di gudang atau gudang penyimpanan. Jadi ini disesuaikan karena ini tadi case-nya kantin, oke dapur. Kalau misalnya pabrik atau itu berarti di gudang penyimpanan, boleh. Kemudian penanggung jawab. Nah, dapur itu penanggung jawabnya siapa gitu. Chef. Chef misalnya. Oke, Asap. chef gitu. Nah, disetujui oleh kepalanya. Chef itu kan punya atasan, jadi misalnya atau supervisornya atau iya Headset. head chef, oke boleh head chef Konsep. atau supervisornya, misalnya kayak gitu. Terus kemudian diperiksa oleh Bapak Ibu ya penyelih halal. Disiapkannya oleh boleh admin, boleh siapalah yang biasa mempersiapkan dokumen-dokumen laporan itu bebas. Nah,
Jadwal dimulai kalau hanya dipakai sebagai pakan ternak kan kita nggak ngapa-ngapain ya ibaratnya cuman paling dicacah-cacah dilempar itu kan berarti ya, mungkin 1 jam atau setengah jam juga udah selesai artinya kan berarti di hari yang sama kan ya berarti mulainya misalnya hari ini tanggal 10 Juni misalnya 2026 berarti kok 19 Juni sih? 10 Juni. Ya udah berarti selesainya sama 10 Juni gitu. 2026 karena kan hanya 1 jam. Nah, sekarang kita kita lakukan nih analisis ketelusuran ketelusuran apa namanya? Tadi kenapa itu berarti maksudnya gagal halalnya tuh karena apa? Misalnya bahan misalnya bahan yang sudah sesuai tapi bahan yang sudah sesuai dengan daftar bahan halal. Misalnya dagingnya itu sebenarnya sudah sesuai. Kita belinya misalnya dari toko daging Nusantara sesuai dengan daftar bahan halal gitu. Tapi ditemukan sudah busuk, misalnya kayak gitu. Terus kok bahan sudah sesuai daftar bahan halal tetapi dalam kondisi busuk misalnya seperti itu. Kemudian kita cek mesinnya apakah mesinnya juga terkontaminasi. Misalnya mesin itu kalau kantin berarti kan seperti wajan, peralatan lah itu artinya masuknya mesin. Berarti misalnya sudah bersih semua, artinya sudah sesuai standar. Kemudian kita cek juga manusianya sudah paham prosedur belum, ada kontaminasi nggak, dia habis megang ini nggak, kalau tidak ada kesalahan, oke, berarti kita tulis SDM sudah paham prosedur, tidak ada kesalahan, tidak ada kontaminasi. Metodenya sudah ada SOP yang jelas apa belum, sudah dan SOP-nya tersebut sudah dilaksanakan dengan benar apa enggak, gitu. Misalnya, SOP belum dijalankan, sehingga kok bisa itu daging sudah busuk diterima gitu artinya pengecekannya mungkin tidak berjalan dengan baik gitu artinya SOP belum kan harusnya kalau SOP-nya dijalankan dengan benar kan saat bahan diterima itu kan harus dicek ya pengecek pertama harus dicek apakah sesuai dengan daftar bahan halal kemudian yang kedua apakah kondisi bahan yang diterima itu layak pakai gitu misalnya entah itu expired date-nya atau kondisinya gitu. Artinya kan di sini ada SOP yang belum dijalankan dengan benar, pengecekannya mungkin kurang gitu. Kemudian kalau environment-nya kita cek sudah terjaga ya tinggal ditulis environment sudah terjaga kebersihan. Artinya di sini ada 2 penyebab yaitu dari metode dan dari material. Nah, setelah itu rincian penyebabnya tuh apa? Kok bagaimana itu daging bisa bisa diterima busuk, daging busuk bisa diterima? Eh, pengecekan apa namanya? Pengecekan di bagian penerimaan bahan tidak dilakukan dengan benar dan teliti misalnya seperti itu sehingga daging busuk bisa lolos masuk gitu misalnya seperti itu babnya jelas ya Bapak Ibu ada lagi yang ingin dijadikan contoh? Ada yang dari pelaku usaha distribusi atau apa? Logistik? Saya Bu, distribusi. Oke, dengan Ibu siapa Bu? Febi. Ibu Febi. Oke. Kalau jasa logistik menurut Ibu kemungkinan yang bisa terjadi apa Bu? Transportasinya sama kan kita ada repack minyak. Nah itu kita belum tahu itu minyaknya itu halal atau belum minyak zaitun.
Oh, oke. Kalau minyak kan itu bukan concern ibu karena itu bukan produknya ibu kan ya? Iya, bukan, tapi kita repack. Oh, repack aja. Berarti ibu jasa packing ya? Bukan Iya, hanya distribusi ya, distribusi dan packing ya. Oke, iya. kita bahas dari sisi distribusinya ya, Bu ya. Kan itu belum tahu minyaknya. Misalnya kalau distribusi misalnya berarti kan armadanya atau gudangnya. Berarti kan Ibu kan kalau distribusi itu biasanya kan disimpan dulu di gudang nih dari apa pabrik masuk dulu ke gudang Ibu baru Ibu distribusikan gitu kan biasanya kan ya. Iya. Artinya ada 2 gudang dan, armada. Armada yang digunakan untuk mendistribusikan. Nah, oke, misalnya temuannya ada di armada, ini misal ya, ada di armada. Berarti kita tulis maksudnya setelah kita cek, misalnya armada di tempat Ibu ada 10, kan setiap hari harus ada checking ya, apakah kebersihan armadanya sudah cukup memadai sesuai kriteria SJPH atau mungkin ditemukan kontaminasi najis. Misalnya suatu hari kita temukan di situ ada tikus mati. Kan mungkin ya Bu ya kalau di dalam armada gitu. Berarti ya nama itemnya itu armada. Misalnya ditemukan ada 2 unit apa nama item armada misalnya gitu. Jumlah misalnya 2 unit gitu bisa. Uraian cara penanganan armada terkena najis tikus misalnya ya. Kemudian cara penanganannya dibersihkan dengan air dan cairan pembersih atau cleaning agent misalnya. Atau kalau misalnya armada terkena kadang-kadang saya pernah ngelihat kebetulan background saya adalah dari logistik. Saya pernah ngelihat di sebuah armada itu ada anjing karena memang di pool atau di apa kontainer yard itu suka ada anjing ya Bu berkeliaran gitu. Nah, suatu saat tuh anjingnya tuh tiduran gitu di dalam kontainer yang terbuka atau di bak truk yang terbuka gitu. Nah, ini kan kalau kalau perusahaan distribusinya sudah bersertifikat halal, artinya kan tidak boleh. Nah, misalnya armadanya terkena, artinya kan armadanya itu sudah terkena najis anjing, artinya dibersihkannya di sini uraian cara penanganannya tidak cukup dengan ini, tapi dibersihkan dengan air dan cairan pembersih, dibersihkan dengan cara pembersihan yang sesuai dengan syariat Islam. 7 kali tadi disebutkan di sini artinya. Jadi uraian cara penanganannya ini case by case harus disesuaikan dengan apa namanya penyebabnya, penyebab ketidaksesuaian produk yang tidak sesuai kriteria hal tersebut gitu. Nah, karena ini contohnya najisnya hanya tikus, kalau tikus kan hanya najis mukhafafah ya, artinya eh mutawasito ya, artinya najis sedang, jadi cukup dibersihkan dengan air dan cairan pembersih. Nah, lokasinya misalnya di pool atau fleet yard misalnya. Fleet yard misalnya tempat parkirnya mobil-mobil itu. Nah, penanggung jawabnya siapa? Penanggung jawab pool itu siapa? Misalnya kepala apa atau penanggung jawab maksudnya kalau armada biasanya penanggung jawabnya masing-masing driver ya. Driver. Jadi satu driver kan bertanggung jawab untuk armada, kebersihan armada itu. Nah, ini berarti kepala driver misalnya atau kepala pool atau kepala driver misalnya ya disesuaikan dengan kondisi ini udah benar pelaku usaha. Nah, pembersihannya juga kalau hanya membersihkan armada kan bisa dalam 1 hari ya, artinya selesai di hari yang sama. Nah, materialnya atau bahan sudah sesuai, misalnya bahannya sudah sesuai, karena kan kalau di perusahaan distribusi bahannya apa Bu? Ibu, kira-kira menurut Ibu kalau untuk perusahaan distribusi karena dia jasa kan artinya kan produknya berupa jasa artinya kan bukan barang artinya bahannya apa kalau menurut Ibu berarti? Kalau bahan tambahan seperti selotip, kardus itu termasuk bukan ya, Bu? Iya, kardus kemasan. Heeh. Cairan yang dipakai itu? Ya, betul. Cairan pembersih, air ya. Kalau untuk Ya. produk jasa itu berarti bahannya hanya apa namanya? Cleaning agent, cairan pembersih, kemudian kemasan,
apa namanya, packaging itu, kemasan itu macam-macam ya, bisa termasuk palet itu juga masuk dalam kemasan, Bu. Itu aja. Kemudian berarti kan bahan pasti udah sesuai ya yang kita pakai, anggap ya di sini. Kemudian mesin. Nah, berarti mesinnya yang tidak sesuai mesin dalam dalam produk jasa distribusi artinya berupa armada. Armadanya ini armada. Artinya mesin, armada terkena najis atau terkontaminasi najis. Manusia SDM-nya misalnya tidak paham prosedur, misalnya tadi apa namanya, eh, tidak ditutup atau tidak dibersihkan boleh, atau kalau SDM misalnya itu tidak diketahui ternyata SDM-nya sebenarnya sudah paham prosedur tapi apa namanya lolos gitu karena bak truknya misalnya nggak rapet, itu bisa, atau SOP belum dijalankan dengan benar, misalnya harusnya apa namanya, bak truk setelah selesai dipakai harus tertutup rapat untuk mencegah adanya binatang masuk atau apa namanya, potensi-potensi najis yang lain. Kadang-kadang ada driver yang mohon maaf meminum minuman beralkohol di sela-sela waktu beristirahat, misalnya dia minumnya istirahatnya di dalam bak truk, kan kadang kita suka lihat ya gitu. Terus dia di dalam bak truk yang terbuka tersebut dia minum minuman beralkohol dan nggak sengaja tumpah, ya itu artinya kan juga bisa mengkontaminasi. Jadi kita analisis berdasarkan kondisi aktualnya gitu. Nah, environment-nya apakah sudah terjaga kebersihannya, kita cari. Nah, rincian penyebabnya, misalnya kalau ini tadi armada terkena najis tikus, kita rincian penyebabnya apa? Ternyata ternyata armada, misalnya gini, armada yang tidak tertutup rapat gitu misalnya, sehingga berpotensi masuknya najis dari kotoran binatang dan lain-lain, misalnya tadi alkohol gitu. Itu ya Bu. Udah jelas? Sudah sangat jelas. Iya, terima kasih. Ada lagi yang ingin dibahas dari pelaku usaha yang bidang yang lain? Bapak Ibu? Kira-kira itu saya soal yang tugas saya itu ada ini ya Bapak Ibu, ada studi kasusnya bidang kosmetik. Di sini ada yang dari kosmetik? Ya, Bu. Ada yang pelaku usaha kosmetik? Oke. Kalau di kosmetik itu apa Bu? Ini dengan Bu siapa? Maaf. Ratna, Bu. Oke, Bu Ratna. Biasanya kalau di kosmetik itu potensi dalam tanda petik produk gagal halal itu dari apanya, Bu? Bahan bakunya bisa, Bu. Bahan bakunya ya. Ibu, produk kosmetiknya berupa apa, Bu? Maaf. Skincare. Skincare ya, kayak moisturizer gitu ya. Ya, Dan lain-lain ya. Oke, ya. ya betul. Kebetulan itu saya jadikan itu ya Bu, studi kasus. Ya, Iya, jadi Bu. jadi udah clear lah ya Bu. Misalnya nama itemnya misalnya moisturizer misalnya, jumlah unitnya misalnya 50 botol atau 50 pack. Nah, kalau moisturizer-nya misalnya ternyata terkontaminasi bahan yang tidak halal gitu. Apa misalnya apa ya Bu, bahan-bahan dari moisturizer itu yang berpotensi dari enzim, dia pakai enzim apa pakai apa ya, yang berasal dari hewan babi itu kan ada kan ya Bu ya, Ada juga. zat-zat ada ya Bu ya. Nah, Kolagen. kolagen, iya maaf, kolagen. Nah, kolagennya dari binatang ya. Nah, Binatang, misalnya ya. betul terkontaminasi misalnya. Artinya kan
si moisturizer itu udah nggak bisa diapa-apain kan Bu. Satu-satunya Iya. jalan ya harus Heeh. dimusnahkan kan, berarti Dimusnahkan. bukan. Iya. Berarti kan dimusnahkan, nggak bisa di-rework, nggak bisa direformulasi gitu. Iya. Nah, lokasinya ditemukan moisturizernya misalnya di gudang gudang Produk barang jadi. jadi, ya di gudang barang jadi atau produk jadi, gudang produk jadi. Penanggung jawabnya ya udah kepala kepala gudang apa karyawan gudang, misalnya karyawan gudang. Nah, ini disetujui oleh kepala gudang. Itu kepala gudang misalnya gitu. Sama kalau dimusnahkan kan sehari juga. Nah, materialnya misalnya berarti bahan baku Tidak sesuai dengan tidak daftar bahan sesuai bakar. ya, oke, tidak sesuai dengan DBH. Hmm. Nah, mesinnya Armada kalau kalau misalnya tadi kolagennya itu apa namanya terkontaminasi barangnya terkontaminasi bahan baku yang berasal dari babi, otomatis kan karena dia udah produk jadi otomatis mesin-mesinnya kan udah kena ya Bu ya. Kontaminasi, iya. Terkontaminasi. Artinya mesin terkontaminasi bahan non halal itu misalnya. Manusianya SDM sudah paham prosedur, misalnya tidak ada kesalahan, jadi makanya bisa langsung ditarik misalnya. Tapi kalau SD dari studi kasus tadi mah kayaknya manusianya SDM-nya tidak tidak itu tidak ya, ini ya, tidak tidak prosedur ya. tidak teliti ya. Oke, Mm-mm, berarti mm-mm. SDM tidak paham atau tidak teliti gitu. Oke, tidak teliti. Misalnya berarti bisa itu penyebabnya bisa banyak, bisa hampir semua bahkan itu. Metode SOP belum dijalankan dengan benar. Ini bisa juga karena kan eh, kok bisa itu lolos gitu kan. Artinya kan dia pemeriksaannya, pengecekannya belum dijalankan dengan benar ya. Kalau environmentnya mungkin sudah terjaga kebersihannya. Nah, apa rincian penyebabnya itu apa? Misalnya tadi misalnya terjadi misalnya ganti apa SDM SDM yang SDM gudang misalnya SDM penerimaan bahan yang tidak melaksanakan kontrol dengan teliti misalnya seperti itu. Itu ya Bu ya jelas ya, jadi nanti studi kasusnya gampang deh ini udah persis Iya. gitu Bu, tinggal ini kalimatnya aja. Ibu, Iya. mohon maaf Ya, bertanya, Bu. silakan Pak, dengan Eh, Pak siapa? Pak Taufik, Bu Kurniawan. Pak Taufik Oke, Kurniawan. ya silakan Pak Taufik. Untuk di item itu ditulis nama itemnya saja atau langsung nama item dan masalahnya? Soalnya tadi Kalau yang saya lihat itu di contoh apa namanya di contoh kantin itu ditulisnya cuman apa namanya bahan baku daging mentah. Terus oh sedangkan di oke. armada tadi armada Mm. terkena najis tikus. Jadi Oh iya. bagaimana, Bu? Oh iya, betul Pak. Enggak, tadi kenapa ditulis armada? Karena enggak ada studi kasusnya kan. Jadi biar tahu kalau kalau cuman saya tulis armada doang kan orang bingung. Tapi kalau udah ada studi kasus di atasnya, nah nanti di tugas itu kan ada studi kasus tuh di atasnya. Jadi cukup ditulis itemnya. Artinya sudah tahu yang dimaksud. Kayak misalnya Oh, baik. studi kasusnya misalnya ditemukan 50 botol moisturizer yang terkontaminasi ini gitu ya. Kan di atasnya ada studi kasus tuh ceritanya ya gitu. Nah berarti itemnya ya cukup ditulis 5 apa moisturizer jumlahnya yang terkontaminasi itu berapa cukup ditulis begitu Pak. Nah tadi kenapa di armada saya tulis karena kan studi kasusnya nggak ada nih jadi biar Oh, baik. biar Bapak Ibu jelas gitu maksudnya gitu. Tapi kalau Baik. mau ditulis nggak apa-apa, lebih baik lagi, lebih jelas lagi gitu. Tapi kalau udah ada studi kasusnya, misalnya cuman apa namanya mau ditulis itemnya aja boleh gitu Pak. Gitu Pak Baik. Taufik. Ya. Baik, Bu. Tapi Eh, nanti kalau ya, misalnya Bu di lapangan ya. eh, kan studi kasusnya itu kan berita acaranya kita lampirkan juga Bu atau bagaimana? Maksud Kalau saya begini, studi kasusnya di sini kan di formnya ini kan
nggak ada apa eh, ceritanya bagaimana gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Nah, itu Eh, kan, ya silakan Pak. Iya, apa namanya? Kita temukan di lapangan bahwa nanti ada kencing najis, apa kencing tikus gitu ya Bu ya. Mm-mm. Di itemnya eh, tetap nama item saja atau bagaimana ya Bu? Oh, misalnya Bapak maaf, backgroundnya apa Pak? Jenis usahanya? Mandiri sebetulnya Bu saya. Oh, mandiri Pak Taufik. Iya. Oh, Iya. iya iya ya. Baik. Boleh ditulis itemnya aja, nanti kan ketahuan di sini Pak, anak rincian penyebabnya. Oh, Tapi oke. kalau Bapak mau tulis misalnya nih Bapak nanti OJT-nya apa namanya? Bapak OJT mau di rumah makan Padang gitu misalnya atau di Mm-mm. SPPG gitu boleh kan sekarang lagi banyak ya SPPG gitu. Eh, Bapak temuin ternyata apa namanya? Kotor gitu. Ya udah itemnya apa? Eh, boleh Bapak tulis misalnya gini, kan kadang itu pas belanja bahan itu di SPPG itu main taruh aja di lantai gitu loh Pak. Maksudnya kayak Mm-mm. gitu. Misalnya berupa misalnya 10 ikat bayam ditaruh. Padahal kan itu lantai itu kan karyawan SPPG keluar masuk pakai sepatu, pakai sendal yang kita nggak tahu habis nginjek apa gitu kan. Misalnya Mm-mm. ditemukan itu gitu. Jumlah unit berapa ikat, misalnya uraian cara penanganannya ya udah dimusnahkan kan dah itu nggak atau kalau masih memungkinkan kalau masih utuh mungkin dicuci karena najisnya najis ringan ya cara penanganannya ya dicuci misalnya lokasi di penerimaan bahan. Nah, berarti rincian penyebabnya nanti Bapak apa namanya apa prosedur penerimaan bahan tidak sesuai dengan standar sehingga apa kangkung apa sayuran atau bahan diterima dan diletakkan di tempat nah gitu bisa bisa ditulis gitu penyebabnya rincian penyebabnya di sini gitu Pak. Baik, baik. Lalu Bu, kalau misalnya nanti contoh di lapangan tuh tidak Hmm? ada produk yang tidak penanganannya tidak sesuai dengan kriteria halal, berarti kita kosongkan saja ya Bu ya. Iya, kalau tidak ada boleh dikosongkan. Tapi kalau ibaratnya untuk Bapak belajar gitu ya, Bapak bisa mengisi dengan seolah-olah dalam tanda petik. Tahu kan Pak maksudnya? Jadi Iya, iya. seolah-olah Bapak menemukan nih ketidaksesuaian produk yang tidak sesuai kriteria halal gitu. Tidak apa namanya sehingga Bapak udah tahu nih cara penangannya, actionnya, cara pengisian formnya gitu boleh. Tapi kalaupun mau dikosongkan nggak apa-apa karena sudah jadi tugas di LK4 kan gitu. Kalau di laporan OJT nanti boleh mau dikosongkan. Tapi kalau Bapak bisa mengisi seolah-olah tadi dalam tanda petik itu lebih Hmm, baik gitu Pak. baik, baik Ibu, baik. Iya Pak. Ya Bu, Ada lagi Bapak? ya Bu, saya Bu Sunarto Iya. Bu. Oke Pak Sunarto silakan Pak. Ya, kita kan bergerak di bidang produksi pipa PVC Bu. Oke. Karena, nah ini kan untuk selama ini memang kita memang belum ada ini ya. Terus untuk material semua baku kan rata-rata kita dari lokal ada, terus impor bahan pendukung, bahan tambahan semua. Nah, Mm-mm. cuma untuk penanganannya kan berbeda dengan makanan ya Bu ya, food ya. Iya. Heeh. Nah, jadi kita contoh untuk line barang kita kan barang datang kita dari packingnya pakai bag karung, terus ada Mm-mm. yang pakai pokoknya intinya dalam kontainer yang dalam notabene penanganannya kan cara nurunnya kan pakai forklift pakai gitulah Bu. Iya. Nah, terus dalam prosesnya penyimpanannya di gudang kita taruh di gudang. Mm-mm. Yang penting satu di dalam gudang nggak langsung kena sinar matahari kayak gitu aja lah. Pokok intinya supaya nggak ngerusak tuh. PVC-nya Terus tadi untuk ya. ya itu, terus untuk line produksinya ya juga kita kondisi terbuka biasa lah, nggak seperti yang produk makanan yang harus benar-benar steril segala macam Iya. seperti itulah. Mm-mm. Nah, terus setelah hasil prosesnya juga nanti itu pun ditumpuk di seperti dialasin kayak apa namanya kayu atau balok gitulah untuk ditumpuk di seperti itu. Nanti setelah itu dimasukin gudang juga
ditaruh di luar ruangan, yang atas yang penting ada penutup atap untuk menghindari kelamaan untuk sinar ultraviolet aja. Nah, untuk Oke. pengirimannya juga kita ekspedisi ya kita manual pakai orang itu sih ya gitulah untuk ngisi seperti itu. Cuma saya juga bingung nanti untuk halal haram di kritisnya kita di mana gitu. Oh, oke. Oke, Pak. Terima kasih, Iya. Pak Sunarto. Kalau PVC itu ada packagingnya nggak sih, Pak, waktu pengiriman? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Jadi langsung Nggak. gelondongan gitu. Jadi Oh, nanti gelondongan ditumpuk, pipa. Itu dimasukin kontainer atau pipa. pipa-pipa yang buat apa, Pak, biasanya, Bapak, PVC-nya itu? Kita biasanya untuk kalau PDAM biasanya pesen ya. Oh, Tapi PP, sekarang ini PDAM pipa. kan banyak yang pakai pipa PE lain. Kita nggak PPC kita. Terus Oh, iya, iya. kebanyakan untuk saluran air buangan untuk di perumahan Hmm, kayak gitu-gitu, Bu. Oke, oke. Iya, kalau pipa PVC dan barang-barang gunaan seperti itu paling paling kan najisnya potensi, maksudnya dalam tanda petik potensi najisnya paling kan ada, kalau nggak ada tanpa kemasan kan paling kan biasanya tikus ya Pak yang paling berpotensi ya, biasanya tikus dan kotorannya itu cukup cukup dengan dibersihkan pakai air udah cukup sih Pak. Jadi tidak tidak perlu, intinya saat apa namanya, saat produk sudah jadi, penyimpanannya itu ya diusahakan mengurangi potensi-potensi apa namanya, najis itu tadi Pak, terkontaminasi najis tadi. Misalnya kalau tadi Bapak sebutkan kan hanya ditaruh gitu ya, hanya di Iya, Bu. Jadi hanya itu seperti memang di lapangan luas gitu kan pipa kita kan besar ya, Bu ya, panjang besar, jadi tumpuannya berapa ribu unit gitu kan, nggak mungkin iya, butuh ruangan kecil. Jadi semacam di lapangan cuma diatapin aja, di tempat terbuka pun nggak ada kayak gitu ya. Nah, terus iya, kalau kita menjaga yang Ibu sebutin tadi, itu sudah pasti, Bu, karena kita juga nggak tahu posisinya gitu gimana, Bu. Nah, oke. Nah, makanya kita usahakan yang penting environment-nya bersih, environment bersih. Kedua, kalau yang tikus tadi mungkin kemarin saya nggak tahu di biasanya Kiai Arwani waktu apa materi fatwa halal haram itu eh biasanya beliau akan apa membahas soal yang ini. Biasanya ada pertanyaan, kalau misalnya kan kita nggak tahu nih apakah misalnya nih barang tekstil atau mungkin kalau sekarang pipa itu kan kita nggak tahu apakah ada tikus lewat atau enggak. Selama kita nggak tahu, nggak melihatnya gitu, tapi di satu sisi kita sudah berupaya menjaga environment-nya itu bersih. Itu termasuk apa ya? Najis yang dimafhumkan ya, apa dimaklumi, tahu nggak Pak maksudnya? Iya, iya. Seperti kayak ini, kan kotoran kayak lalat atau itu kan sebenarnya najis ya, tapi dia termasuk najis yang dimafhumkan gitu kalau nggak salah. Saya agak lupa istilahnya. Pokoknya istilahnya najis yang dimaklumi. Nah, Maafkanku, Ibu. iya, iya Pak, maaf. Saya agak ini lupa istilahnya ya. Pokoknya itu intinya yang dimaklumkan. Nah, dalam case ini juga gitu Pak, selama kalau kita nggak melihat, nggak apa namanya, bahwa ada tikus lewat ke situ, ya udah itu kita anggap itu bersih atau suci dari najis. Toh juga ini kan bukan makanan ya, maksudnya pipa ya gitu. Jadi tapi tetap dari sisi kita harus dijaga Ya, itu makanya Bu, environment-nya itu harus dijaga kebersihannya lah gitu. Tapi kalau kemudian ternyata tanpa kita ketahui ada, ya itu apalagi di kondisi yang seperti Bapak sebutkan tuh rasa-rasanya memang tidak mungkin ya Pak ya untuk nggak mungkin Bu, tidak 100%. mungkin sama sekali. Ya, ya gitu. Tapi tetap Pak, misalnya environment itu harus dijaga kebersihannya gitu aja. Itu yang bisa kita apa namanya, usahakan gitu. Nanti apa namanya, auditor itu biasanya yang akan apa ya, merekomendasikan gitu kira-kira apa yang memungkinkan dilakukan untuk meminimalisir potensi kontaminasi. Itu aja sih Pak. Tapi kalau misalnya di luar pengetahuan kita ternyata itu ada, itu termasuk insya Allah termasuk najis yang dimafhumkan tadi. Waktu itu pernah sih dibahas sama Pak Kiai Arwani gitu.
Iya, Itu aja contohnya sih Pak. kita penanganan seperti aja lah untuk warehouse-nya, gudangnya. Nah, nanti setelah juga pengiriman, nanti Ibu kan mungkin sering lihat di pinggir jalan, ya, Ah, tumpuk-tumpuk. ah. Nanti Iya, aplikasinya iya. ke sana, Bu. Iya, kan itu kalau Bapak udah kirim itu kan artinya sudah di luar ininya Bapak dong. Ya, Sudah makanya ya betul. Nah, untuk sudah proses kita, di luar lingkupnya Bapak, di luar titik lingkup usaha kritisnya, Bapak. Iya, betul. Itu sudah tidak masuk titik kritisnya Bapak. Jadi sudah selesailah tanggung jawabnya Bapak sampai delivery. Udah selanjutnya ya itu urusannya yang menerima harusnya gitu. Gitu Pak Sunarto. Udah cukup. Halo? ya jelas Bu. Ah, Ya oke. jelas Bu. Ya, Ya, baik. terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah lewat 2 menit. Sekali lagi saya mohon maaf untuk ketidaknyamanannya karena kamera saya bermasalah. Ini tidak tahu, padahal tadi 2 menit sebelumnya masih oke. Eh, Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa menjadi penyelia halal yang berintegritas nantinya ya. Karena Bapak Ibu sekalian sebagai penyelia halal adalah menjadi ujung tombak ya. Em, Terjaminnya sebuah produk itu menjadi produk yang memenuhi kriteria halal. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waktu saya Terima saya kasih Bu kembalikan kepada Bu Elia. Iya, sama-sama Bu Elia. Oke, baik. Silakan melanjutkan aktivitas ya Bu Cahya. Kita berikan Baik, aplaus Bu Bapak Elia. Ibu untuk Bu Cahya. Baik Bapak Ibu. Nah, kita akan lanjut lagi ya. Jadi nggak ada break ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau